Shalom saudara terkasih, selamat hari Minggu, kita kembali lagi untuk masuk dalam ibadah kita di awal November ini. Kita percaya penyertaan Tuhan buat setiap kita sangat luar biasa, amin. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru, bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, Engkau anugerah bagi setiap kami, anugerah yang terhindar dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat di bulan yang baru ini Tuhan, bulan November. Kami boleh bersama-sama kembali untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan Yesus baik, teramat baik, dan sangat baik. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau taat akan firman-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, memperbaharui, memulihkan setiap hati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan bersama-sama. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan
Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari katakan sekali lagi bersama-sama, biar ini doa kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih
Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Engkau yang melayakkan setiap kami di hadirat-Mu. Dan di sini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Maka berbicaralah ya Bapa Surgawi kepada setiap kami yang hadir di gereja maupun hadir dalam ibadah secara virtual lewat layanan online gereja ini. Tuhan mempersekutukan kami, Tuhan mempertalikan setiap kami, dan setiap kami boleh beroleh berkat-berkat daripada-Mu. Kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Di awal bulan ini saya masih melanjutkan tema khotbah saya tentang peran kita sebagai terang di dunia ini, bercahaya di dunia ini, bersinar seperti cakrawala, dengan judul Kamu Adalah Terang Dunia. Kita buka kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14, demikian sabda Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya lanjutkan 2 ayat lagi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai di sana bacaan kita, diberkatilah orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Katakan amin. Ada lagu lama yang syairnya kurang lebih begini. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah hendaknya kamu berlaku dalam hidup ini, agar dunia yang menyaksikan, kata Yesus, memuliakan Bapamu yang di sorga. Apa artinya bagi kita menjadi terang dunia? Saudaraku, ini terkait dengan dunia ini sudah ditutupi oleh kegelapan. Kata gelap di sini bukan seperti pekat atau kelamnya malam. Ini adalah istilah untuk menggambarkan betapa bobroknya akhlak manusia, betapa butanya manusia terhadap kebenaran yang daripada Tuhan. Kapan itu bermula? Itu terjadi sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dulu mereka berharap dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, sebab memang iblis menjanjikan kamu akan matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ternyata kemudian bukannya mereka menjadi seperti Allah, melainkan mereka kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan terang ilahi, kehilangan banyak hal yang merupakan citra mereka diciptakan oleh Tuhan. Maka manusia berada di dalam kegelapan, yaitu karena dosa. Saudaraku, rumusnya adalah di mana ada terang, di situ kegelapan mesti disingkapkan. Di mana ada terang, di situ kegelapan akan berlalu atau hilang. Berarti kita menjadi terang di dunia ini artinya akan membuat kegelapan-kegelapan di dunia ini berlalu. Kita mengubah keadaan, kita mengubah apa yang terjadi dalam hukum dunia ini akibat kejatuhan dosa itu. Manusia telah menjadi begitu bodohnya, begitu rentannya, begitu tak peduli akan Tuhan, begitu tak peduli akan sesama.
maka kita menjadi garam, menjadi terang di dunia seperti itu saudaraku. Perlu kita catat, sebetulnya terang yang sesungguhnya adalah Yesus. Mari kita buka satu ayat, Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 berbunyi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini berarti Bapak Ibu, kita diprogramkan Allah, kita diformat oleh Allah, menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, supaya kita memiliki hidup, yaitu hidup di dalam terang itu. Mempunyai terang, tidak berjalan dalam kegelapan. Maka kemudian kalau Yesus adalah terang dunia, maka setiap orang yang menjadi umatnya Yesus menjadi orang-orang yang memancarkan terang atau memantulkan terang dari sumber yang satu, yaitu Yesus Kristus. Ibaratnya ini matahari memiliki sinar dia, memiliki cahaya dia. Lalu kemudian bintang-bintang di tengah malam kita kelihatan, maka bintang itu memantulkan cahaya matahari itu. Atau bulan memantulkan cahaya matahari. Bulan tidak memiliki cahaya pada dirinya sendiri. Demikian pun kita tidak mempunyai terang pada diri kita sendiri, tapi dikatakan Yesus, barang siapa mengikut aku. Kalau mau diberikan penekanan lagi, barang siapa mengikuti aku, berjalan mengikut Yesus, maka dikatakan ia tidak berjalan lagi di dalam gelap, melainkan ia mempunyai terang. Dan di mana kita berada berarti seperti kita membawa lampu, maka dunia di sekitar di mana kita berada pasti menerima manfaat, yaitu terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi terang dunia adalah program Yesus kepada setiap kita. Itu sebabnya disebut kamu adalah terang dunia. Tidak dikatakan pilihlah padamu apakah kamu mau menjadi terang atau tidak. Tidak demikian, sudah menjadi jati diri kita. Begitu kita menjadi orang percaya, roh Tuhan ada pada kita. Nyala dan cahaya Tuhan bersinar pada kita. Kemuliaan Allah yang dulu hilang akibat dosa dipulihkan di dalam kita. Sehingga kita seperti tadi berkata, bersinar, bersinar, bersinar bagi Yesus saudaraku. Menjadi terang, tak ada cara lain kecuali hidup mengikut Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti bagaimana cara dia menjalani kehidupan dia. Banyak orang percaya kepada Yesus secara formal saja, namun tidak mengikuti cara Yesus hidup. Betul seseorang itu mungkin percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Tetapi ketika diperiksa hidupnya, hidupnya bertolak belakang daripada cara yang dijalankan oleh Yesus. Misalnya Yesus mengatakan ampunilah, tapi dia selalu mendendam. Ini namanya tidak mengikuti Yesus. Yesus berkata berikanlah, tapi dia tidak mau memberikan yang ada padanya. Ini namanya tidak mengikuti cara Yesus menjalani kehidupan. Maka saudaraku, untuk menjadi terang, maka kita harus menjalani kehidupan mengikuti cara Yesus berjalan. Hal ini sama saja dengan perkataan Yesus yang lain berkata, akulah pokok anggur, kamulah carangnya. Berarti carang itu hanya akan berbuah, atau ranting pohon anggur itu hanya akan menghasilkan putik yang kemudian menjadi buah kalau dia menyatu dengan sang pohon. Demikianlah kita akan menjadi terang bagi dunia ini kalau kita menyatu. Kalau kita pinjam istilah bahasa Jawa, manunggaling dengan Yesus. Bersekutu dengan Yesus. Bahasa Alkitab dikatakan dia di dalam kita, kita di dalam dia. Dengan cara itulah kita mengikuti dia setiap hari. Dengan cara itu pula kita menjadi terang
dimanapun saja kita berada. Baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di luar rumah maupun di ruang-ruang publik yang lain. Kita bisa menjadi terang kalau kita mengikuti Yesus. Kalau kita mengikuti cara dunia ini, apa yang dikejar oleh dunia itu yang kita kejar. Apa yang merupakan selera dunia itulah selera kita. Apa yang menjadi style dunia itulah style kita. Apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang dunia itu pula yang tersimpan di hati kita. Maka dengan demikian kita tidak bisa bercahaya di antara mereka. Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berasal dari dunia, kita hidup di tengah dunia, namun tidak boleh sama dengan dunia. Harus ada pembedaan, berbeda. Berbeda di mana? Kita mengikuti cara hidup Yesus dan itulah pembeda dan penanda bagi kita dari antara orang dunia yang lain dan itulah posisi kita bercahaya. Tadi dikatakan orang tidak menaruh pelita di dalam gantang atau di dalam tempat wadah yang kemudian pelita itu tidak nampak. Melainkan dikatakan ditaruh di atas kaki Dian. Sehingga dia bercahaya, itu membagi cahaya kepada ruangan seluas daya daripada terang itu bisa menjangkau. Tidak disimpan, tidak disembunyikan. Dengan kata lain, Tuhan mau kita di orbit di tengah dunia ini dengan kehidupan yang memancarkan terang Kristus di sekitar kita. Katakan sama-sama, saya mau menjadi terang Kristus. Haleluya, ini merupakan jati diri kita. Ini bukan pilihan, ini otomatis pada diri kita ketika kita menjadi peserta pengikut kerajaan Allah ini di dalam Kristus, roh Allah ada di dalam kita, kita menjadi cahaya bagi dunia ini. Saudaraku, mari kita buka satu ayat di kitab Efesus pasal 5 supaya kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita memainkan peran kita sebagai terang di dunia ini. Bagaimana kita menjalankannya. Efesus pasal yang kelima ayat 8 demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, setiap kita dulu itu mewarisi kegelapan dari leluhur kita, terlahir sebagai orang berdosa. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Perhatikan, di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan kita sama saja dengan kegelapan. Selanjutnya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana anak-anak terang itu hidup? Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lalu ditutup perkataan itu dengan berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai anak terang, maka hiduplah layaknya seperti terang itu sendiri. Bagaimana terang itu, saudaraku? Perbuatannya menghasilkan hal yang kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Setiap orang memang berbuat, Bapak Ibu. Setiap orang. Entah dia berbuat apa saja di dunia, pasti berbuat. Tapi apakah dia berbuat demi kebenaran, demi keadilan, demi kebaikan? Di situ perbedaannya. Perbuatan adalah satu hal, akibat dari perbuatan kita itu satu hal yang tersendiri pula. Semua orang di dunia pasti berbuat sesuatu, tidak ada yang diam saja. Akibatnya itulah letak perbedaan kita dari orang dunia. Dikatakan tadi di sana, Paulus mendesak supaya jemaat perbuatan mereka itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jangan sampai kita memang sama dengan dunia juga berbuat sesuatu, tapi tidak membuahkan kebaikan, tidak membuahkan keadilan, tidak membuahkan kebenaran. Nah, selanjutnya saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi terang di dunia ini? Pertama tadi dikatakan berbuat yang berbuahkan kebaikan. Kebaikan. Saudara, orang dunia menyebut baik kadangkala berbeda dengan makna baik yang dimaksud oleh Tuhan. Orang dunia bisa berkata baik misalnya kepada seseorang kawannya, kalau kawannya itu menguntungkan dia, itu baik itu.
Tapi kalau merugikan dia, katakanlah menegur dia, orang itu bisa mendadak dituduh tidak baik. Orang dunia bisa mengatakan baik orang itu kalau harapan-harapan dia akan terpenuhi pada diri orang itu. Itu dianggap masih baik. Tapi ketika harapannya tidak ada, ketika dia katakanlah ditegur begitu, ketika dia katakanlah diperlakukan dengan teguran gitu, bisa jadi dia menuduh orang itu tidak baik. Nah, perbedaan antara baik, antara konsep dunia dengan konsep Tuhan Yesus itu amatlah berbeda. Saudaraku, yang disebut berbuat baik menurut kitab Efesus ini adalah perbuatan baik kita itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Tidak musiman, tidak begini ya, kita berbuat baik kepada orang ini karena orang ini baik kepada kita. Lalu si B, karena dia tidak berbuat baik kepada kita, maka kita tidak berbuat baik pula kepada dia. Atau seperti pepatah dunia berkata, baik kepada orang baik, jahat kepada orang jahat. Enggak begitu orang Kristen itu. Untuk menjadi terang dunia, seluruh perbuatan kita, apa saja yang kita lakukan, buahnya itu nanti adalah mendatangkan kebaikan. Tidak tergantung situasi. Tidak tergantung kalau lagi ada orang kita baik, kalau tidak ada orang kita tidak baik. Kalau dipuji orang kita baik, kalau katakanlah ditegur orang kita mendadak tidak baik. Tidak demikian. Saudaraku, perbuatan baik yang dihasilkan sebagai anak terang, itulah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat tadi di Efesus tadi dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, sudah saya jelaskan. Yang kedua, keadilan. Sama-sama kita katakan dulu keadilan. Ya, keadilan. Apa artinya keadilan Bapak Ibu? Apa artinya keadilan? Begini, dunia ini masih menganut konsep atau menganut hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Termasuk rabi-rabi Yahudi di masa Tuhan Yesus itu pun, selain ajaran Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, kebanyakan rabi yang lain masih juga mengajarkan hukum lama, yaitu mata ganti mata. Kalau katakanlah dirugikan mata kita, maka orang itu juga harus dibalaskan, matanya juga disakiti gitu. Gigi ganti gigi. Kalau gigi kita dihilangkannya 2, maka kita juga menuntut 2 gigi dari dia. Harus setimpal begitu. Itu yang disebut adil menurut dunia ini. Itu yang disebutkan dengan adil. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan adil melebihi hukum dunia. Sebab Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu lebih dahulu. Dan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Nah, kalau prinsip keadilan dunia diterapkan, bagaimana kita bisa mengasihi musuh? Bukankah dunia berkata, kita harus balaskan setimpal dengan dia. Kita harus jatuhkan penalti kepada dia yang setimpal dengan apa yang dilakukannya kepadaku. Tetapi Kristus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Adil menurut Allah, adil ialah mengasihi orang apapun keadaannya. Saudaraku, Paulus menjelaskan hal itu dengan baik. Jangan menuntut pembalasan. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau dunia enggak, kita harus tuntut dia. Dia rugikan kita loh, kita tuntut dia. Nah ini berbeda. Nilai yang dianut oleh anak-anak terang, bukan kita yang membalas. Seringkali kita tidak mampu membalas. Atau mungkin mampu pun tidak menggunakan kemampuan kita itu untuk membalas. Kita tidak sedang memberi tinju Bapak Ibu. Orang itu pukul kita pukul dia. Orang itu tendang kita tendang dia. Tidak demikian. Kasihilah musuhmu. Mungkin ada yang bertanya, Pak bagaimana kalau ada serangan, katakanlah sedang perang antar negara. Dalam hal itu nanti ada hukum perang. Hukum perang. Bahkan nilai-nilai kekristenan, kalau terpaksa perang, itu adalah pilihan yang terakhir.
Enggak boleh menjadi opsi yang pertama. Dia ada pilihan pembelaan diri dan demi pembelaan diri kadang-kadang melancarkan serangan. Itu pun nilai-nilai kasih tetap dilaksanakan di sana. Kalau musuh kita angkat tangan, katakanlah hands up, tidak boleh juga dibombardir terus. Apalagi orang udah membalikkan badannya, angkat tangan, itu orang itu harus diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya sendiri. Tidak boleh kita yang membalaskannya. Katakanlah dia dibebaskan, dilucuti dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap menerapkan kasih. Itulah mungkin sebabnya mengapa Palang Merah Internasional lahirnya dari dunia kekristenan juga. Ketika perang tak peduli siapa yang menjadi korban. Tak ditanya kau dari kalangan mana. Tapi dilihat tergeletak berdarah-darah ditolong. Tidak ditanya tentara dari kalangan mana kamu. Perbuatan kasih bahkan diimplementasikan, diaplikasikan ketika dalam sedang berseteru atau berperang seperti itu. Tinggi nilai Kristen itu. Ajaran Kristen itu disebut golden rules. Golden rules, hukum yang utama, hukum emas. Sampai-sampai Mahatma Gandhi kagum kepada khotbah Yesus ini. Termasuk yang kita baca hari ini. Kamu adalah terang dunia. Ini seri lengkap daripada khotbah di bukit. Mahatma Gandhi sangat senang kepada ajaran-ajaran Yesus. Itulah sebabnya dia memimpin India tanpa konfrontasi senjata melawan penjajah Inggris. Dan dia bukan orang beragama Kristen. Kita lebih-lebih lagi. Terang ilahi ada pada kita. Kita anak-anak Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang. Katakan amin Bapak Ibu. Dengan demikianlah terangmu bercahaya sehingga mereka malu dengan kejahatannya. Kemudian akan turut memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, adil menurut dunia berbeda dengan adil menurut Allah. Dalam hal inilah kita dapat menghasilkan buah yang menjadi terang di tengah dunia ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, buah apa yang dihasilkan dari anak terang? Pertama tadi kebenaran, kebaikan. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga kebenaran. Nah ini pun berbeda. Dunia mengukur kebenaran atas apa yang terlihat kasat mata. Dianggap benar, terlihat kasat mata. Katakanlah dia sedang hormat gini. Itu udah benar itu. Kadang-kadang sampai kemiringannya itu pun diperhatikan sekali kalau dunia militer. Enggak begini gitu. Kemiringannya ini pun diperhatikan. Apa yang nampak di dalam permukaan gitu ya. Tetapi hormat menurut kita lebih daripada itu. Bukan sekedar mengikuti tampilan luar. Tapi sampai di dalam hati. Tunduk begitu, orang Jepang juaranya. Hai katanya tunduk. Tapi sekarang kita dituntut lebih daripada itu. Sampai kedalaman hati kita. Yang disebut dengan benar itu bukan hanya benar di depan mata. Bukan hanya benar terlihat kamera. Benar sampai ke kedalaman hati kita. Kalau dunia benar menurut permukaan. Aku hadir kok di kedukaan itu, iya hadir. Nampak di videonya. Tapi kehadiranmu itu demi siapa? Apa yang kau rasakan? Apa yang empati di dalam hatimu gitu. Jadi sampai kedalaman hati kita. Memberi. Dunia ini kan suka memfoto pemberian misalnya. Mengabadikan dan mempublikasikan pemberian. Apalagi musim-musim mau pilkada, mau pemilu. Itu menjadi publikasi yang luar biasa hal memberi begitu. Dikasih kerdus saja difoto, dikasih apa sembako, isinya apa gitu, difoto gitu. Kalau kita bukan hanya sekedar tampak di permukaan, sekarang akan dilihat motivasi di dalam hati. Ketika memberi gerakan di luar ini, Tuhan memperhatikan sampai kedalaman hati kita. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang nampak di kamera, tetapi Tuhan melihat hati kita. Yang disebut benar bukan hanya benar di permukaan. Tapi benar sampai ke dalam. Berarti sampai kepada alasan saya melakukan ini. Mengapa saya melakukan ini? Yang kedua, apa tujuan saya melakukan ini?
Jadi motivasi menyangkut alasan melakukan sesuatu dan tujuan melakukan itu. Itulah motivasi. Motivasinya benar. Itulah sebabnya mungkin dalam Alkitab Indonesia versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, yang dulu disebut BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, kata kebenaran ini yang berasal dari kata Yunani aletheia, aletheia dalam arti kamusnya kebenaran, tapi arti kamus yang berikutnya dipilih oleh BIMK, tulus. Tulus. Menggantikan kata aletheia dari bahasa Yunani, BIMK membuat kata tulus. Hendaklah perbuatanmu berbuahkan sesuatu yang tulus gitu. Yang benar. Benar di luar, benar di dalam. Benar sekarang, benar besok. Konsisten. Itulah cara kita menjadi terang di tengah dunia ini. Kita akan baca satu ayat lagi untuk melengkapi pemahaman kita tentang peran kita dalam menjalankan terang sebagai anak terang di tengah dunia ini. Kita buka kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi tadi melakukan perbuatan menghasilkan kebaikan, menghasilkan keadilan, menghasilkan kebenaran. Lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Dunia yang gelap ini maksudnya. Sama-sama kita baca kalimat berikut. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Menjadi bintang-bintang di dunia. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang menjadi bintang Allah. Sama itu menjadi terang di dunia ini. Jadi sebulan terakhir ini seluruh khotbah saya bercerita tentang terang, tentang bintang, tentang cakrawala di hadapan dunia ini. Saudaraku, kita di program Allah menjadi bintang-bintang di dunia. Bintang itu menghias kehidupan, saudaraku. Malam tanpa bintang hanya gelap saja. Tapi dengan ada bintang, ada cahaya, ada harmoni, ada kecantikan, ada kegairahan. Luar biasa peran bintang. Kita adalah bintang-bintang di dunia ini. Katakan amin, saudaraku. Semakin kita, perbuatan kita menghasilkan nilai kebaikan, nilai keadilan, nilai kebenaran, makin sinarlah bintang kita. Makin teranglah bintang kita di tengah-tengah dunia ini yang bengkok hatinya katanya. Dunia ini bengkok hatinya. Bagaimana kita meluruskan mereka? Menjadilah kita sebagai anak terang. Lakukanlah perbuatan ini dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Memang melakukan tugas seperti ini bukan langsung otomatis mudah, tidak nyaman. Ini menuntut keluar dari zona nyaman. Bagaimana kita memperlakukan adil orang yang tidak adil kepada kita dan kita tetap mengasihi dia. Bagaimana kita berbuat kepada orang tetap benar, harus sampai kedalaman hati kita, bukan hanya yang nampak di permukaan. Nilai-nilai seperti ini langka di tengah dunia, tetapi kita di dalam Kristus mampu mengikuti Kristus menjadi terang di tengah dunia. Di tahun-tahun sekarang ini, di zaman yang sekarang ini, di pandemik ini, dalam masa kehidupan yang akan datang, kita harus semakin bersinar, bersinar, bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau di kesempatan ini kami mendengarkan lagi tentang tugas panggilan kami sebagai terang di tengah dunia ini. Mampukanlah kami Tuhan. Dunia ini memang gelap, tidak tahu arah yang dituju. Dunia ini memang gelap, tidak mengasihi satu dengan yang lain. Dunia ini gelap,
tidak mementingkan hal kerajaan Allah. Dunia ini begitu kelamnya Tuhan, membutuhkan terang. Terang Kristus bercahaya melalui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mempersiapkan diri kita, saudaraku yang di rumah juga mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan ibadah sakramen secara layanan virtual. Koinonia kita virtual, ada yang di rumah, ada yang di gereja. Kita semua satu di dalam Kristus, satu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerima pembagian roti dan anggur, saudaraku, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan berpadanan dengan perjamuan kudus, saudaraku, bahwa perjamuan kudus ini menghendaki penyucian hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus berkata begini, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi sebelum makan roti dan minum dari cawan perjanjian baru ini, dikatakan tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri supaya kita menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami, membersihkan dari dalam, bahkan agar kami dapat menjadi anak-anak terang yang memberikan kesaksian di tengah dunia ini, agar Bapa di sorga dipermuliakan. Kuduskan hati kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, kuduskan perkataan-perkataan kami. Kami menyangkali perkataan-perkataan yang busuk dan kotor, perkataan-perkataan yang memaki dan menyudutkan, perkataan-perkataan yang menghakimi dan menghukum baik orang lain maupun diri sendiri, yang mengutuki dan memberatkan. Engkau angkat perkataan-perkataan yang tidak kudus. Demikian juga Engkau menguduskan pikiran kami Tuhan, menguduskan hati kami, menguduskan perasaan kami, menguduskan seluruh hidup kami. Kiranya rahmat Tuhan turun atas kami. Kami memasuki sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa, setiap roti dan anggur ini Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga melalui alat-alat sakramen ini kami boleh beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Secara rohani kami bersekutu dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hambanya Pak Ferry silakan dibagikan. Baik, saudaraku yang berada di rumah, saya ajak juga bangkit berdiri, atau jika mengalami kesulitan di tempatmu berdiri, duduk lebih tegak, dan kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan, imanilah firman Tuhan, biar tertulis di hati kita firman ini. Firman inilah yang menguduskan perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus menyerahkan tubuhnya, membiarkan dirinya jadi kurban, anak domba menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama, seluruh penggambaran ritual anak korban di bait Allah, digenapi di dalam Yesus Kristus yang menyerahkan tubuhnya. Berbeda dengan raja-raja dunia yang mungkin mengorbankan rakyatnya, tetapi Yesus, raja dari kerajaan surgawi itu, mengorbankan dirinya. Itulah sebabnya dia menjadi raja yang luar biasa, raja di atas segala raja. Percayakah saudara bahwa tubuhnya menebus dosamu, menyembuhkan sakitmu, memberikanmu kemuliaan, memberikan engkau janji bahwa pada akhir zaman engkau dibangkitkan.
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap yang percaya makalah dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Demikian juga kita angkat di tangan kanan kita cawan. Dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada malam Paskah itu, Yesus mendeklarasi, Yesus memproklamasikan bahwa dia katakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Disegel oleh darahku. Disil oleh darahku. Digenapi oleh darahku. Maka dikatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus telah mati di kayu salib, bangkit pada 2000 tahun yang lalu. Tapi kuasa darah yang sama mengalir kepada kita lewat sakramen perjamuan kudus ini. Itu sebabnya dikatakan menjadi peringatan akan aku. Apa artinya? Perjamuan kudus kita tidak berdiri sendiri. Perjamuan kudus kita adalah memorize, mengenang, memperingati. Seperti di dalam bahasa Arab ada kata zikir, berzikir. Demikian pun sebetulnya kata peringatan di sini adalah menghadirkan peristiwa 2000 tahun yang lalu lewat sakramen perjamuan kudus. Apakah saudara percaya 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati dan bangkit bagimu? Darahnya tercurah, dia serahkan nyawanya untuk kebebasan kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Maka perjamuan kudus ini adalah sarana bagi kita menerima hidup yang kekal, menerima kemuliaan Allah, dan kita percaya pun penyakit kita disembuhkan, pergumulan kita ditolong, kekuatan baru diberikan bagi kita. Setiap kita yang percaya cawan perjanjian baru dimeteraikan darah Yesus Kristus, minumlah dengan iman. Inilah darah Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan ini kami mengawalinya dengan perjamuan kudus. Kami bersatu dengan Kristus, Dia ada di dalam kami dan kami ada di dalam Dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kami. Tidak ada yang lebih berharga lagi daripada persekutuan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman untuk minggu ini. Untuk ibadah minggu depan tanggal 8 November, kita akan tetap mengadakan ibadah di tempat ini. Dan sekaligus saudara, kita akan ada rekaman. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Merlin Santianus. Ya, mari tetap kita untuk dapat beribadah minggu depan untuk datang ke tempat ini bagi saudara yang bisa datang. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat segala kekuatan yang Tuhan berikan, boleh kami menabur di pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati, mengurapi setiap kami yang menabur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita tutup ibadah, kita salam sehati satu sama lain. Yang di rumah juga kita tersambung, salam sehati. Kita satu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan kita kuat. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, karena Allah yang berjanji adalah Allah yang menyertai. Di mana kita berada, kemana kita pergi, Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa dan menerima berkat Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya itu bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk rencana kegiatan-kegiatan gereja kami, terutama juga menjelang
Natal di akhir tahun ini, Engkau akan menolong gerejamu dalam segala keadaan dan perubahan. Kami tetap survive beribadah, kami tetap survive menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota Medan, Tuhan berkati kota ini. Yang bulan depan akan ada pilkada memilih wali kota, wakil wali kota kami. Yang terbaik dari Tuhan, itu yang akan kami terima. Engkau berikan kota kami iklim yang damai, sehingga dalam kontestasi pertarungan calon wali kota, wakil wali kota, tidak terjadi gesekan, tidak terjadi hal-hal yang buruk, tidak terjadi hal-hal yang saling membenci. Semuanya kota ini diberkati Tuhan, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh Indonesia, berdoa bagi presiden dan wakil presiden kami. Rahmat Tuhan turun atas pemimpin kami. Berikan kepada mereka hati yang bijaksana. Berikan kepada mereka daya tahan menghadapi persoalan demi persoalan, kesabaran dan keuletan. Agar mereka dapat mengerjakan tugas yang terbaik sebagai bakti bagi negara. Bahkan kami berdoa melalui kepemimpinan mereka. Dari pusat sampai ke daerah, Indonesia dibangun. Indonesia menuju negara yang makmur. Indonesia menuju negara yang aman dan adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di mana saja Tuhan sertai. Tuhan lindungi, jauhkan dari malapetaka. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan. Hiburkan yang sedang berkesusahan. Tolong dalam setiap pergumulan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Allah. Oleh karena itu bukalah hatimu, tujukanlah pikiranmu kepada Dia, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah rahmat Allah. Damai sejahtera dari Bapa kita, pencipta langit dan bumi, dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati dan salam.